penekanan yang luar biasa yang tidak kuat diterima oleh vaginanya almarhumah. Oke, baik. Jadi udah sekarang kan mau di-create lagi seolah-olah kecelakaan. Ini luar biasa loh, kita bertanggung jawab dunia dan akhirat, saya sampaikan itu. Nggak mungkin, dan kejadiannya kan di tempat di Talun itu, di flyover itu, dan kemudian di tempat di belakang SMP 11 itu yang tempat gelap itu. Jadi saya menghimbau lah, jangan selalu melakukan sesuatu yang create. Apalagi kan upaya hukum ini sudah dilakukan dari kepolisian, dia udah melawan, mencabut BAP sudah bisa. Berarti kan kepolisian tidak menekan ataupun menghajar mereka. Buktinya dia berani mencabut kuasa, dia bisa menolak rekonstruksi dan itu bebas. Tapi dan semua sudah diperiksa oleh majelis hakim. Tentunya majelis hakim profesional, jaksa juga profesional. Tingkat pertama tetap dihukum, dibanding tetap dihukum, kasasi dihukum. Sudah itu gerasi menyatakan mengakui kesalahan dan meminta ampun, tapi kan ditolak karena pembunuhan yang terlalu sadis. Orang itu dibunuhnya sangat sadis, jadi ditolak. Jadi sekarang saya bilang, masa hakim dari tingkat pertama, kedua, ketiga itu semuanya tidak teliti dan tidak profesional? Tapi hak mereka untuk PK, tapi jangan meng-create sesuatu yang mana bertentangan dengan hukum. Oke, usaha untuk bisa Dede mencabut, tapi jangan lupa, karena keterangan pertimbangan dari hakim adalah fakta yuridis, yaitu persoalan dari keterangan saksi, ahli, saksi mahkota, dan kemudian petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itu dirangkum, itu diambil. Nah sekarang kalau dia cabut satu, emang berpengaruh? Tidak berpengaruh. Tapi Dede ini dianggap sebagai sebuah saksi utama, begitu, yang memberikan titik cerah lah mengenai kasus ini 8 tahun yang lalu. Tetapi pada saat itu, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, saya di program Kabar Petang sempat berbincang dengan, secara on air juga, sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Dede yang mengatakan bahwa sebelum persidangan, Dede itu sebenarnya mendapatkan surat undangan untuk memberikan keterangan. Nah, pada saat sebelum persidangan dimulai, katanya ia sempat menghubungi Ibtu Rudiana dan meminta pendapat apakah ia harus hadir atau tidak dalam persidangan tersebut. Dan menurut kuasa hukumnya, Pak Asido pada saat itu, bahwa si Dede diminta untuk nggak hadir ke persidangan. Apakah statement itu benar? Tidak benar. Tinggal pembuktian aja. Dan itu juga tidak ada gunanya dia mencabut itu juga. Selain dia dapat ancaman hukuman 242 ayat 2 yang memberatkan terdakwa yang ancaman 9 tahun. Tapi tidak akan berpengaruh dalam ini ya. Karena ini udah rangkaian, bukan apalagi saksi-saksi ada chart, saksi yang meringankan juga sudah dipertimbangkan dengan majelis hakim. Dan tidak mungkin Dede dihadirkan lagi karena dia sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Walaupun tidak hadir ya, dibacakan maksud saya. Nah sekarang kalau dia mengatakan itu kan namanya lidah tidak bertulang, bisa aja ngomong seperti itu, tapi itu perlu pembuktian. Kan masih ada, bukan dia aja saksinya, masih ada Aib dan saksi-saksi yang lain yang mendukung keterangan yang ini, bahwa ini terjadi pembunuhan. Nah, sebagai contoh lah, dari kita lihat ada rekaman, nanti tolong diputarkan. Sebelumnya Peggy mengatakan saya nggak kenal sebelum pra-peradilan, kan pernah diwawancara, ada rekamannya. Kemudian setelah dia bebas, oh iya saya kenal. Oke, baik, coba kita lihat rekaman yang berikut ini pemirsa. Peggy sendiri ini mengenal Saka Tatal dan juga 7 terpidana lain nggak sih, Peggy? Oh ya, tidak mengenal sama sekali ya. Baik, kita ke Mbak Sugianti. Iya benar. Baik, Mbak Sugianti, kalau misalnya Peggy ini dekat sekolahan dulu saya SMP. Siapa aja yang kamu kenal? Terutama yang Sudirman itu, Sudirman, si Eko,
Seko, si Jaya, si Hadi, udah. Si Jaya. Menurut keyakinan kamu ya, Peggy? Siap. Teman-teman kamu yang sekarang udah jadi terpidana itu bersalah apa? Kalau keyakinan pribadi saya, mereka sama sekali tidak bersalah karena saya mengenal mereka itu cukup baik, jadi mereka itu tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Itu menurut pribadi saya. Namun Allahu alam, saya tidak tahu pasti, tidak tahu kejadian pastinya, jadi saya hanya bisa menilai dari pribadi saya sendiri. Saya tidak tahu yang kejadian sebenarnya seperti apa. Jadi waktu kejadian dulu di tahun 2016 itu kamu benar-benar lagi di Bandung kan? Iya, saya lagi di Bandung, lagi bekerja, saya fokus kerja, saya sama sekali tidak pernah. Tanpa bermaksud untuk memojokkan siapapun pemirsa, tapi bagaimana Tante merespon soal statement ini? Ya, masalahnya saya bilang itulah namanya lidah tidak bertulang. Tapi harusnya dijelaskan risikonya. Tapi saya pernah nonton bahwa dia sudah menerima risiko itu. Saya nggak apa-apa jadi masuk penjara, yang penting 8 orang itu keluar. Apakah demikian? Ya kita lihat aja. Itu kan statementnya Dede, bukan Ya, statementnya Peggy yang mengatakan bukan, bahwa... ya maksud saya ini sebagai perumpamaan. Namanya lidah tak bertulang, tadinya ngomong A jadinya B. Nah sekarang Dede begitu juga. Ya semuanya perlu dibuktikan, semuanya ada risiko hukum. Karena itu kami kan sebagai kuasanya kan sudah melakukan somasi. Dan hari ini sudah kami keputuskan untuk proses hukum. Gitu. Jadi sudah disomasi ya hari ini 3 orang? Disomasi kan dari hari Senin. Oh, dari hari Senin kemarin. Ada Itu 3 adalah kali Dede, dihukum. Aep, dan Pak Dedi. Dedi Mulyana. Apa alasan mensomasinya? Apakah, Dedi Mulyadi, apakah ada alasan khusus untuk mensomasi ini? Apakah karena mengenai Dede yang menarik keterangannya 8 tahun yang lalu, Iya, atau kan mungkin itu apa? memberikan keterangan palsu, memberikan ujaran kebencian, jadi seolah-olah klien saya itu bisa melakukan segalanya, melarang ini, melarang itu. Kan itu harus dibuktikan. Oh ya nih ada bukti saya nelpon, ini buktinya dia melarang, ini kan itu harus dibuktikan. Tidak semudah itu mencabut. Terus apalagi dia sudah disumpah. Terus seolah-olah Rudiana itu bisa itu, sedangkan dia di BAP-nya kan ada di BAP di Cirebon dan ada di BAP di Polda Jabar. Jadi tentunya semuanya harus dibuktikan dan itu nanti pembuktiannya bagaimana. Nah, saya hanya memberikan ilustrasi orang-orang itu karena nggak mengerti risiko hukum sehingga dengan mudahnya dia cabut-cabut begitu, padahal itu risikonya sangat bicara tinggi. soal resiko ini cukup menarik. 8 tahun yang lalu memberikan keterangan A, kemudian 8 tahun setelahnya mengatakan bahwa keterangan di 8 tahun yang lalu adalah keterangan yang palsu, begitu. Karena menurut yang bersangkutan, katakanlah menurut Dede berada di bawah tekanan itu Rudiana. Iya. Apakah ada sanksi konsekuensi hukumnya yang mungkin akan ditanggung oleh orang yang bersangkutan? Karena satu, merasa berada di bawah tekanan akhirnya memberikan keterangan palsu. Tapi nanti dijawab ya Bu Elsa Sharif. Kami kembali sesaat lagi.